down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan coba belajar apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus ya teman-teman untuk VTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Nah, di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Kita bikin 200 VLAN pada masing-masing switch. Nah, itu tentu saja akan memakan waktu yang banyak. Nah, kali ini kita belajar VTP agar lebih mudah untuk konfigurasinya. Nah, untuk VTP ada dua jenis, yaitu server dan juga klien. Ini merupakan VTP yang sering digunakan. Sebenarnya ada satu lagi, namanya adalah transparan. Untuk transparan itu kita jarang pakai ya teman-teman. Yang sering kita pakai adalah server dan klien. Oke, misalkan kita setting switch yang ini menjadi server, lalu sisanya adalah klien. Nah, kita konfigurasinya hanya di server ya teman-teman. Bikin 200 VLAN-nya itu di server, yang lain tidak usah. Karena untuk VLAN Trunking Protocol itu kita setting di switch server 200 VLAN, nanti yang klien itu akan mengikuti yang server. Nah, begitu ya untuk VLAN Trunking Protocol teman-teman. Jadi di VTP ada dua, yaitu server dan klien, dan setting mana saja yang jadi server dan klien, dan kita tidak usah konfigurasi di masing-masing switch. Kita hanya konfigurasi VLAN-nya atau konfigurasi yang lain di server. Nah, pada video selanjutnya kita akan praktik apa yang namanya VTP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kemarin kita sudah bahas apa itu VTP, dan di video kali ini kita akan praktik VTP. Oke, sebelum itu kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Misal saja di sini kita akan memakai 5 switch. Lalu kita coba hubungkan dengan kabel. Nah, ini topologi yang akan kita pakai untuk VTP-nya. Di video selanjutnya kita akan praktek VTP-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah buat topologinya, dan di video kali ini kita akan coba konfigurasi VTP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini untuk switch 5 itu server, dan di sebelahnya klien. Switch 7 klien, switch 8 transparan, dan switch 9 klien. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke switch server. Namun sebelum kita konfigurasi semua VTP, kita trunkingkan dulu ya teman-teman port-portnya. Oke, kita langsung saja di sini FA01 kita trunkingkan switch port mode trunk. Oke, sudah. Di sini adalah FA01 dan 2. Kita trunkingkan interface range FA01 sampai 2. Switch port mode trunk. Oke, kita di switch 7 sama seperti di switch 6, yaitu FA01 dan FA02. Interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode trunk. Di sini kita transparan. Yang di switch 8 ini masih sama, yaitu FA01 dan FA02. Interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode trunk. Oke, di switch 9 kita juga akan trunkingkan interface FA01 sampai 2.
kemudian switch port mode terang. Setelah diterangkan semua, kita time forward agar semuanya hijau. Oke, kita coba langsung setting VTP-nya. Nah, untuk setting VTP ini kita masukkan komen VTP mode server. Dalam hal ini switch 5 akan jadi mode server ya teman-teman. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Kemudian VTP passwordnya itu 123, lalu enter. Oke, itu untuk setting VTP pada switch 5 ya teman-teman. Untuk switch 6 kita coba setting VTP mode client, VTP domain sekolahan.id.com. Nah, untuk domain tersebut harus sama dengan domain yang server ya teman-teman. VTP password 123 dan passwordnya juga harus sama seperti yang di server. Oke, di switch 7 kita akan coba juga VTP mode client, VTP domain sekolahan.id.com, lalu enter. VTP password 123. Kemudian di switch 8 VTP mode transparent, lalu enter. VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Kita juga bikin di switch 9, ini kita jadikan server saja ya teman-teman. Jadi servernya itu ada 2 di switch 5 dan juga di switch 9. Oke, VTP mode server, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Dan selesai untuk konfigurasi VTP. Untuk pengujiannya kita di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah setting konfigurasi VTP-nya dan juga terang pada switch ini. Pada video kali ini kita akan coba pengujiannya ya teman-teman. Sebelum pengujian, kita lihat dulu show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri semuanya default, belum ditambahin apa-apa. Kita coba juga di client. Show VLAN brief masih default. Kemudian di switch 7 show VLAN brief dan juga ini masih default. Di switch 8 kita coba juga show VLAN brief, default ya teman-teman. Dan di switch 9 show VLAN brief, di sini juga masih default. Nah, semuanya belum disetting apa-apa ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Misalkan di sini di switch 5 di server kita setting nambahin 2 VLAN, yaitu VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita masukkan VLAN 2 dengan nama A misalkan, dan VLAN 3 dengan nama B. Kita coba lihat do show VLAN brief dan bisa dilihat sendiri di sini 2 dan 3 sudah aktif. Kita coba cek di client show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri sekarang untuk VLAN 2 dan 3 sudah ada. Jadi teman-teman di sini melakukan konfigurasinya hanya di servernya, nanti klien akan mengikuti yang di servernya. Itu untuk yang di client. Kita coba di switch 7 show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri sekarang VLAN 2 dan VLAN 3 sudah ada.
Nah, untuk mode transparan itu tidak mengikuti yang klien atau server. Jadi mode transparan itu hanya sendiri ya teman-teman. Jadi konfigurasinya itu sendiri. Kita coba cek show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri di sini tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3. Begitu ya untuk mode transparan. Oke, kita coba di switch 9. Show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri di sini juga sudah ada VLAN 2 dan 3-nya. Nah, kita akan coba hapus VLAN nomor 3, yaitu no VLAN 3. Kita exit, lalu show VLAN brief. Dan VLAN 3 sudah tidak ada. Kita coba cek di klien, show VLAN brief. Dan di sini VLAN 3-nya masih ada. Kita coba cek di switch 7 ya teman-teman. Show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri untuk VLAN 3-nya sudah tidak ada. Seharusnya di switch ini tidak ada untuk VLAN 3-nya. Kita coba lagi show VLAN brief. Mungkin ini error ya teman-teman atau bug. Seharusnya ini tidak ada ya teman-teman. Oke, kita coba hapus di switch 5 untuk VLAN 2. Misalkan no VLAN 2. Kita coba cek do show VLAN brief. Tapi di sini untuk switch 5 VLAN nomor 3-nya ada ya teman-teman. Kita coba hapus juga no VLAN 3. Oke, kita coba lagi do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri sekarang kita kembali ke defaultnya ya teman-teman. Kita coba cek di switch 6 show VLAN brief. Dan sekarang sudah hilang untuk VLAN 2 dan 3-nya. Begitu ya teman-teman untuk pengujian VLAN trunking protokol. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar problem revision number. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar apa yang namanya VTP. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number. Kita coba lihat di switch-nya, yaitu switch 5 di sini. Show VTP status. Nah, bisa dilihat sendiri configuration revision-nya adalah 6. Artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus. Ini adalah gedung 1 dan ingin menambahkan satu lagi switch. Nah, kebetulan switch ini sudah dipakai pada gedung kedua ya teman-teman. Oke, kita coba cek show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri sekarang configuration revision-nya sekarang adalah 0. Artinya sama sekali kita belum melakukan konfigurasi. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai di gedung kedua, kita coba tambahin configuration revision-nya lebih dari yang di gedung utama, yaitu 6, dan kita coba lebih dari 6. Kita coba konfigurasi VTP mode server, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Lalu kita cek lagi do show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini masih 0 ya teman-teman. Konfigurasi revision-nya di sini juga bisa dilihat VTP operating modenya adalah server. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi. Misal masukkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, dan VLAN 7, dan yang terakhir VLAN 8. Kita coba lihat do show VLAN brief.
Dan kita lihat di sini sudah ada VLAN 2 sampai 8. Kita coba cek VTP statusnya. Do show VTP status. Dan bisa dilihat sekarang configuration revisionnya sekarang 7. Artinya sudah lebih dari gedung utama. Nah, misalkan switch ini ingin dimasukkan di gedung utama dan memakai konfigurasi yang di gedung utama, yaitu misalkan kita coba cek show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya normal ya teman-teman, artinya belum ada yang disetting. Dan misalkan switch ini yang bekas dipakai gedung kedua, kita coba konfigurasikan. Lalu kita coba terangkan. Interface FA02, switch port mode terang. Kita coba di switch kedua mencoba terang. Interface FA01, switch port mode terang. Kita coba lihat di sini kan server ya teman-teman. Artinya ini mau disetting ke klien agar semuanya terhubung pada gedung pertama. Nah, berhubung di sini konfigurasi revisionnya lebih dari yang di gedung utama. Oke, kita coba lihat di switch 9. Buktikan bahwa konfigurasi revisionnya lebih besar, artinya dia akan memakai konfigurasinya. Kita coba show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang 2 sampai 8. Itu settingan VLAN di switch yang baru saja kita tambahkan tadi. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Misalkan ini untuk gedung yang utama kita sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru dengan configuration revisionnya yang lebih tinggi dari gedung utama, maka itu semuanya akan dihapus atau diganti dengan konfigurasi switch yang baru ditambahkan yang configuration revisionnya lebih besar. Tadi teman-teman bisa lihat ya, saat kita cek tadi masih kosong VLAN-nya, namun setelah kita menambahkan switch baru dengan konfigurasi revision number-nya yang lebih besar, semuanya akan mengikuti konfigurasi switch yang baru saja ditambahkan. Untuk video selanjutnya, kita akan mencoba mensolving atau cara mengatasi configuration revision-nya, dan konfigurasinya juga bisa mengikuti yang di gedung pertama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah coba konfigurasi problem configuration revision number dengan contoh kasusnya. Pada video kali ini kita akan coba konfigurasi revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Oke, kita coba lepas dulu kabelnya. Tapi di sini masih mengikuti konfigurasi yang di switch baru itu. Kita coba cek lagi. Do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri di sini VLAN-nya masih settingan konfigurasi di switch baru tadi. Kita coba hapus. No VLAN 2. No VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Nah, berarti di sini hanya akan ada VLAN 678. Kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat bahwa 6 sampai 8 ada di konfigurasi switch gedung utama. Kita juga lihat statusnya. Do show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri sekarang konfigurasi revisionnya 11. Nah, misal di sini sudah konfigurasi revisionnya menjadi banyak. Misal kita tambahin lagi VLAN 55, VLAN 323, VLAN 2, VLAN 341, VLAN 343. Nah,
Kita coba lihat lagi. Do, show, VLAN, brief. Kita tambahkan ya configuration revision numbernya. Kita coba lihat. Do, show, VTP status. Masih kurang satu. Misal kita tambahkan no VLAN 2. Kita coba lihat lagi. Do, show, VTP status. Nah, misalkan ini konfigurasi revisionnya lebih besar dari gedung utama. Oke, kita coba configuration revisionnya ini menjadi 0. Teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau di sini VLAN-nya ada banyak. Do, show, VLAN, brief. Oke teman-teman, kita akan coba setting pada switch baru ini. Akan mengikuti settingan pada switch di gedung pertama. Nah, sebelumnya kita akan buat konfigurasi revisionnya menjadi 0. Caranya dengan mengganti modenya menjadi transparan. Artinya, nanti ini akan menjadi 0. Oke, kita coba VTP mode transparan. VTP domain sekolahan.id.com. VTP password 123. Lalu kita juga lihat do show VTP status. Dan teman-teman bisa lihat sendiri sekarang konfigurasi revisionnya adalah 0. Artinya ini akan mengikuti config di gedung utama. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini do show VLAN brief. Konfigurasinya masih sama, kita coba ganti client. VTP mode server. Kita coba do show VTP status. Oke, di sini masuk ya domainnya sekolahan.id, lalu konfigurasi revisionnya 0. Oke, kita coba konekkan pada switch di gedung utama. Lalu kita coba terangkan di switch 9 dan switch yang baru. Nah, di sini sudah terang. Oke, kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sekarang VLAN 6-8 itu adalah konfigurasi di gedung utama. Artinya bahwa switch ini sekarang sudah bisa ditambahkan atau dimasukkan ke gedung utama tanpa menghapus konfigurasi pada gedung utama. Jadi harus diperhatikan konfigurasi revision numbernya ya teman-teman. Do show VTP status. Nah, sekarang konfigurasi revisionnya sudah sama seperti yang di gedung pertama. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mencoba latihan VTP-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.